Halo mahasiswa. Oke, kali ini kita di program baru ya di Jutgalau Sport. Nama acaranya apa, Brother Ji? Nama acaranya Podcast. Podcast. Jadi kita di sini bakal nanya-nanyain tentang info-info kampus. Pokoknya semua orang yang berhubungan di kampus bakal kita tanyain, yang kalian penasaran sama orang-orang di kampus, dosen-dosen atau siapa aja bakal kita kulik di sini. Kenalin, aku Morris dan ini Saya MR Faitur Rahman. Di sebelah saya sudah hadir Bang Nofrijal Jaim. Iya. Ya, jadi mungkin beliau lebih aktif di Sispo, beliau bertugas di Sispo, tapi hari ini beliau mewakili panitia PMB YIN Langsa atau YIN Jawiah Jutgalau Selbiah. Mungkin Bang Nofrijal bisa memperkenalkan diri lebih detail lagi. Ya. Oke. Assalamualaikum adik-adik mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Nofrijal Jaim. Nah, saya di sini selaku perwakilan dari panitia penerimaan mahasiswa baru YIN Langsa, yang mana nanti akan menyampaikan info-info seputar atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang ditanyakan ke admin Jutgalau Sport. Nah, jadi itu ya, intinya kami di sini mau membagikan info ke kalian semua yang mungkin kita sekarang nih lagi pandemi ya, lagi COVID juga, yang nggak bisa kemana-mana. Jadi kita buat kayak gini ya untuk bantu kalian lah yang di rumah yang mencari info, yang nggak ya maksudnya yang biar nggak penasaran lagi ya. Jadi langsung aja nih ke Rugi. Iya, jadi kami akan mencoba mengelaborasikan pertanyaan adik-adik yang ngegas, sering ngegas di DM. Nah, jadi hari ini kami sebenarnya bukan admin, kami dibayar sama admin untuk jadi figuran hari ini. Memang ya dibayar? Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi yang penasaran sama admin boleh pantau nanti setelah kami upload di YouTube kami. Jadi selagi ada perwakilan dari PMB Bang Nofrijal, kami akan mencoba menjawab, memberikan pertanyaan kalian langsung ke pihak berwenang maksudnya. Ya kan? Jadi gimana nih Bang Nofrijal? Jadi selama ini kami dah sering nerima DM, nerima Instastory dan segala macam. Jadi kan kami coba langsung klarifikasi ke panitia PMB, yaitu berkaitan dengan informasi penerimaan mahasiswa baru dan program pasca sarjana. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendaftar gimana mereka nasibnya, karena kan berkaitan dengan pandemi ini kayaknya mereka apa istilahnya terlalu greget mau masuk kampus tapi susah kedapatan info. Nah, mungkin itu juga karena kondisi juga ya. Mereka semangat untuk mengikuti prosedur untuk penerimaan mahasiswa baru, cuman kondisinya kayak gini. Makanya dari itu sekarang difokuskan ke pendaftaran online dulu. Online. Gitu. Banyak kayaknya pertanyaannya ya. Lumayan Bang. Kira-kira itu tahapannya itu sampai mana? Apa ada tahapan yang masih menggantung? Kan banyak jenis tes tuh. Ada SPAN, ada UMPTKIN, ada Mandiri. Kami juga kurang paham, jadi mungkin Bang Nofrijal bisa memberikan jawaban yang jelas. Oke, gini. Untuk penerimaan mahasiswa baru, untuk strata 1 atau S1, nah itu ada 3 jalur. Yang pertama itu jalur SPAN PTKIN. Ya, jalur SPAN PTKIN itu seperti jalur undangan, dan juga dia tidak ada biaya formulir gitu. Tidak ada formulir. Gratis semua ya. Tidak dipungut biaya. Khusus SPAN tadi ya. Untuk biaya pendaftarannya nggak ada. Biaya formulirnya nggak ada gitu. Free ya. Biaya kuliahnya, uang kuliah tetap ada nanti. Kalau tidak ada uang kuliah kalian harus pintar. Nah, kalau mau nggak ada uang kuliah itu ada cara-caranya lagi. Oke, yang pertama SPAN PTKIN. Kemudian yang kedua itu ada UMPTKIN. Nah, kemudian ada jalur mandiri. Untuk SPAN PTKIN kebetulan sekarang udah masuk ke proses daftar ulang. Jadi nggak ada lagi, proses seleksinya udah selesai. Masuk ke proses daftar ulang. Sedang berjalan daftar ulangnya. Kemudian untuk jalur UMPTKIN itu masih dibuka pendaftarannya, ini lagi dimulai pendaftarannya. Sedang dimulai ya? Ya, jadi kalau untuk adik-adik yang belum sempat kemarin ikut di SPAN PTKIN bisa mengikuti UM PTKIN.
dengan syarat lulusannya itu lulusan sekolahnya 3 tahun ke belakang. Jadi mulai dari 2020, 2019, 2018. Nah, 2017. jadi kalau lulusan tahun 92 itu nggak bisa. Nggak bisa. 2017 ke bawah nggak bisa ya? Nggak bisa. 2017 ke bawah di banner. Di Medan tidak ikut di jalur UM, tapi mungkin bisa diikut di jalur yang terakhir, jalur mandiri. Oh namanya. iya, tetap ada kesempatan ya. Ada, kita kasih kesempatan. Nah, jalur mandiri ini dibuka di tanggal 28 Juli 2020 nanti. 8 Juli 28 Juli. 28 Juli. Nah, Iya, iya. itu untuk yang S1-nya. Oke, 1. Nah, kemudian ada juga kita program setelah penerimaan mahasiswa baru untuk strata 2 atau S2. Dua. Nah, yang S2 itu mulai dari tanggal 5 Juli 2020. 5 Juli 2020. Nah, dan semua info dari kedua pendaftaran itu bisa diakses di situs pmb.ienlangsa.ac.id. Oke. Nah, Aku taruh juga di sini. Nah, itu dia. Di situ ada semua mulai dari pengumumannya, kapan dibuka gelombangnya sampai ke proses daftar ulangnya nanti gimana. Berarti yang harus dipersiapkan sama orang ini yang paling pertama kuota. Karena nggak ada kuota, iya, iya. nggak bisa bagi informasi. Harus ada kuota. Iya, betul. Kalau nggak curi wifi tetangga. Jangan. Jadi kan itu yang masih sedang proses apa tadi no? Proses pendaftaran. Proses daftar ulang tuh yang span petikin. Jadi begini kan, ini masanya kan tengah pandemi begini. Mungkin mereka bingung, mereka nggak berani ke kampus, apa kampus buka atau kampus tutup atau gimana. Mereka mungkin kebingungan di situ, nggak mendapatkan informasi, mungkin keterbatasan, mungkin internet atau mereka jarang mengakses kan. Nah, jadi gimana tuh Bang? Apa kampus tetap melayani atau ada yang syarat untuk mendaftar di kampus Pak untuk berkunjung ke kampus gitu? Nah, untuk mahasiswa baru nih ya, yang mendaftar ulang ya. Nah, untuk adik-adik mahasiswa baru yang mendaftar ulang, untuk pelayanan di kampus, khususnya di akademik biro di bagian depan itu tetap buka seperti biasa Senin sampai Jumat, mulai dari jam 8 sampai dengan jam setengah 5 sore. Nah, tapi lebih baiknya karena ini kondisi juga tengah pandemi, itu bisa menghubungi nomor kontak saja. Ada 3 orang untuk S1. Ada Pak Fahmi, Pak Munawar, dan Pak Nofrizal. Boleh kita share di sini nih Bang? Ya boleh, Boleh share ya? aja. Dan untuk yang pasca sarjana bisa menghubungi Pak Syauki gitu. Jadi bisa lewat WA aja. Oh, iya. Dari rumah di WA nanti biar kami jawab. Nggak perlu ada yang jawab, biar kami aja yang jawab. Ya. Berkaitan dengan kampus, tadi udah ada kontak call center dari kampus. Jadi selanjutnya kampus punya sosial media resmi berkaitan dengan informasi-informasi kampus. Nanti mungkin Bang Nurpijal bisa menginformasikan, walaupun mungkin kalian pernah lihat ya. Jadi kami ini bukan orang dalam. Kami juga membantu kalian memberikan informasi. Jadi informasi detail mungkin Bang Nurpijal bisa jawab berkaitan dengan sosmed kampus yang mungkin mereka bisa akses. Oke. Sosmed kampus ya. Nah, sosmed kampus kita itu ada di Facebook. Facebook itu bisa kalian cari di YIN Zawiyah Codkala Langsa. YIN Zawiyah Codkala Langsa. YIN Zawiyah Codkala Langsa. Kemudian Instagram ada di @YIN_Langsa. Oke. Twitter juga ada @YIN_Langsa. Kemudian YouTube channelnya ada YIN Langsa. Nah, tapi yang bila ingin konsultasi terkait pertanyaan atau segala macam itu lebih baik ke sosmed yang di Instagram atau nomor kontak langsung ya. Kontak. Iya. Juga situsnya jangan lupa yinlangsa.ac.id. Oh iya, nanti kita infonya di situ. Nanti banyak sih. Bapak semua nanti timbul nih list nanti. yinlangsa.ac.id ya. Iya. Saya udah hafal ya. Udah hafal ya. Terus pelantikan ngecek apa situsnya langsung ada. Ya kayak mana kalau nggak hafal kau kan kuliah Dan di sini. simpan ya, begitu buka browser langsung muncul ya Mas saya. Bukan karena buka browsernya Pak. Jadi karena dia terlalu lama. Orang yang malas lulus ya. Ada yang buka kan? Ada apa lagi nih? Jadi ini juga berkaitan sama dengan pelaksanaan kuliah secara reguler. Kampus hari ini banyak jadi pembatasan. Mereka banyak yang udah ngeluh. Bahkan mereka juga ngeluh. Kami udah bosan kuliah online. Apa kami nikah aja? Kenapa kalian ngeluh sama kami? Itu yang nanya sadar.
Mungkin lagi tengah malam soalnya. Waktu mau nikahnya sadar itu. Seperti kayak sadar lah ya. Nah, jadi perkuliahan apa ini berkaitan dengan sistem perkuliahan apa akan dimulai lagi kuliah reguler seperti biasa Bang atau gimana? Nah, terakhir kemarin itu untuk perkuliahan kan dibuat dirumahkan lah ya, jadi kuliah secara online. Daring. Nah, mahasiswa pasti udah bertanya-tanya nih, kapan kita kuliah lagi seperti biasa kan? Kapan tatap muka lagi? Rindu kawan-kawan ya kan? Nggak tahu nih kawan yang tanda kutip dan nggak tanda kutip ya. Nah, untuk itu perkuliahan secara tatap muka ini infonya belum ada. Mungkin kita tunggu informasi selanjutnya dari pihak kampus ya, pihak akademik maupun pihak pimpinan nanti akan rapat. Baiknya itu gimana, teknisnya gimana, soalnya kan ada social distancing dan lain-lain juga. Nah gitu, jadi tunggu pengumuman lebih lanjut. Nanti diposting juga di Instagram ya langsung. Biasanya kan kita ngadepin orang rame ya. Kalau apa di bagian apa nggak, aku pun nggak apa juga kan, nggak terlalu tahu juga. Yang biasanya menghadapi mahasiswa langsung dengan mahasiswa online ini ribetnya, maksudnya beda atau berdampak nggak Bang? Dengan karena pandemi. Maksudnya lebih mudah atau sama aja atau makin ribet atau gimana gitu? Atau kangen dikerubuni mahasiswa kan kami dulu sering kerubungi Bang Novi Bang kayak mana? Password kami lupa gitu. Oke. Kalau bedanya itu udah jelas beda ya. Yang pertama kalau secara langsung itu pasti ketemunya cuma di jam kerja aja. Mereka ke kampus cuma ada di jam kerja. Nah kalau online ini ya kita harus standby, harus siap sedia. 24 jam ya. Kadang ada yang WA-nya itu di luar jam kerja ya. Gak apa-apa, kita tanggapi aja. Gak apa-apa. Bedanya itu aja, lainnya sama, informasi yang dikasih, yang diberikan sama. Gitu. Tetap berkualitas. Jadi kalau dibalasnya agak lama ya, misalnya online ya, ini masalah online ya. Jadi kalau dibalasnya agak lama ya harap malum lah, karena kan kita juga butuh istirahat ya Bang. Sabar-sabar lah, innallaha ma'as-sabirin ya kan. Sabar, nggak akan dilupakan, tenang aja nanti dibalas. Lain Pak, ada lagi? Berkaitan dengan apa ya? Abang apa artinya di Sispo ya? Apa TIPD ya kan? Berkaitan dengan TIPD banyak orang tanya masih belum terlalu paham soal siakat ya kan? Jadi secara ringkas saja lah siakat itu gimana? Yang bisa mudah masa mereka paham untuk apa mereka itu siakat, untuk anak-anak yang baru, mahasiswa baru, siakat itu untuk apa? Apakah harus sekali diaktifkan atau gimana? Dengan mata kuliah dia siakat kan gimana? Ringkas saja gitu Pak, nanti ada sesi yang lain. Oke, udah pada nggak sabar kayaknya ya masuk siakat ya. Nah di kampus ini kita punya sistem namanya. Jadi kalau mahasiswa yang udah masuk ke IAIN Langsa, dia masuk ke dalam sistem secara otomatis. Pertama itu namanya sistem akademik. Nah sistem akademiknya itu sistem informasi akademiknya kita singkat siakat ya kan. Sistem biar gampang diingat juga. Sistem informasi akademik. Siakat. Oke, beda dengan akad nikah. Siakat ini dulu. Nah di siakat ini sama ini kalian seperti dikasih akun gitu. Dikasih akun. Ya kan di sosmed juga kalian punya akun, Instagram tuh akun ya kan. Nah, jadi masing-masing mahasiswa punya akun yang fungsinya apa? Fungsinya ini untuk pengambilan mata kuliah. Kalau di sekolah itu namanya roster. Nah, lihat roster kan? Lihat roster. Nah, kalau di kampus mata kuliah itu kalian pilih sendiri. Nah, pilihnya dari mana? Dari aplikasi Siakat ini. Gitu. Dan itu online. Itu online, iya, yang nggak pakai surat. Online. Dan itu canggih. Nah, kemudian apalagi fungsi Siakat itu untuk melihat nilai. Nilai akhir ya. Jadi kalian udah pilih mata kuliah, kalian udah belajar, nilainya nanti lihat di mana hasil dari pembelajaran kalian di Siakat juga. Nah, bentuknya nanti kartu hasil studi namanya, bukan raport. Nah, kalau raport di sekolah raport, kalau di kuliah kartu hasil studi namanya. KHS. Nah, yang senior dia udah tahu dia. Pengalaman sekalian. Lepas semester Pak. Oke, nah jadi nanti kalian dikasih akun Siakat, dikasih password juga. Nah, seperti
sosmed juga ada passwordnya. Iya. Jadi akun itu kalian jaga baik-baik. Nanti informasi mengenai perkuliahan diumumkan di situ, nilai, kemudian roster tadi jadwal kuliah itu ada di situ. Kemudian sampai terakhir nanti kalian mendaftar tugas akhir juga dari situ. Tugas akhir di situ juga ya. Sekarang tugas akhir sudah di situ. Mungkin masa abang ini belum ya. Yang sekarang ada di situ semua. Zaman aku kuliah masih manual. Di bawah 2012 jangan tanya ya. Fotokopi kertas. KS-nya hijau, merah, kuning. Udah 2 tahun pudar. Jadi aktivitas kalian mulai dari awal masuk sampai nanti selesai itu ada di Siakat itu. Oh iya. Berarti dia record semua kegiatan kita dari awal masuk sampai selesai ya. Kegiatan akademiknya. Kegiatan akademis di dalam itu ya. Jadi syarat mereka harus punya itu apa? Untuk bisa mengaktifkan Siakat ini awalnya gimana? Apa bayar uang kuliah dulu atau sekedar begitu masuk langsung dikasih gimana? Oke. Kalau untuk mahasiswa baru itu nanti dikasih akun Siakatnya itu diberitahu ketika sudah keluar NIM. Keluar NIM ya. Nanti udah dikasih NIM-nya, nanti baru dikasih password awal untuk masuk ke Siakat. Oh, gitu ya. Nanti ada password awalnya. Berarti kayak semacam apa ya? Apa namanya? Email ya? Ya. Email, tapi angka email. User apa? ID. user ID. Lebih ke ID ya. Ini sumber masalah nih password. Password. Bang Noprijal mungkin bisa jelasin kenapa password ini jadi sumber masalah. Karena banyak mahasiswa yang bakal lupa dengan password Siakatnya. Jadi ini beliau orang yang pasti kalian bakal cari kalau password kalian lupa. Itu banyak pertanyaan di DM kita, masih Min gimana? Kami lupa password. Ya hubungi Bang Noprijal, jangan hubungi Mimin. Oh, iya. Mimin nggak tahu apa-apa. Iya betul. Kadang gini, mungkin dia passwordnya itu tanggal lahir mantannya. Jadi pas putus dengan mantannya lupa jadinya passwordnya. Mungkin karena jarang kepake juga Bang. Mungkin kalau di Siakat itu ada fitur DM, mungkin orangnya rajin. Oh iya, fitur DM. Iya, Mungkin ya. setiap update versi 3. Ya, bisa juga itu jadi usulan juga yang bagus. Iya, ada rencana ya Bang? Ada rencananya. Tapi DM ke dosen kayaknya. Mahasiswa lain. Langsung ke dosen. Oh iya, bahaya nanti kalau DM. berkaitan dengan dosen, ada penilaian dosen di Siakat. Saya dengar katanya ada. Iya. Nah, di Siakat itu jadi di tiap akhir kuliah mahasiswa itu bisa memberi penilaian ke dosen masing-masing. Ini favorit mahasiswa nih. Nah, nanti ada kuesioner. Jadi sebelum kalian melihat nilai diwajibkan untuk mengisi kuesioner itu. Gitu. Iya. Kuesioner tentang dosen tersebut. Proses perkuliahan yang mereka lewati ya, bukan dosen yang kalian jumpa di jalan ya. Dosen yang mengajar mereka. Mengajar kalian. Nah, gitu. Jadi nanti ada kuesionernya itu diisi dengan setulus hati gitu. Apa? Dengan sebenar-benarnya. Oh, sebenarnya kalau kita nggak suka gitu. Nanti Tapi kami suka. direkam nggak itu? Usernya ini yang sering jejelain saya ini. Identitasnya nanti rahasia. Rahasia. Dosen yang Tapi saya tahu. Cuma beliau itu. Identitasnya rahasia. Ini rahasia. Nanti pesan yang dinilai apanya tuh, maksudnya yang defaultnya jelek, dia tahu mahasiswanya siapa. Itu enggak, itu nanti ada bagian sendiri yang Oh, kalau lain. Berkaitan dengan dosen, berarti dosen menerima kritik dan saran dan ucapan puja-puji itu, ya, tapi beliau nggak tahu kan siapa yang ngirim Enggak. itu. Nggak tahu. Tapi Bang Noprijal tahu. Tapi kalau tanya ke saya kasih tahu nggak ya? Sepertinya lebih baik dikasih tahu. Cukup menarik. Jadi nanti catat nomor Bang Noprijal untuk apa? Ayo, untuk apa? Yang cewek jangan udah ini Bang. Udah berkeluarga. Alhamdulillah sudah. Jadi kan beliau ini ada 2 orang istilahnya kami bilang orang staff yang di bironya sering jadi omongan. Beliau satu lagi ada siapa namanya? Omongan apa nih, coy? Jadi bahan pembicaraan di cewek-cewek. Masa iya? Iya. Saya dengar sendiri langsung. Iya, saya sering bersin-bersin sebelum corona. Sebelum corona. Sekarang udah nggak lagi ya. Karena apalagi lihat beliau dulu lewat naik Vespa kan. Oh, itu cewek-cewek ngeliatin. Mungkin karena boncengannya masih kosong kemarin. Oh, iya. Masih kosong.
Oh ya, itu Vespa memang hobi bang ya, memang passion ya? Iya. Oh iya, memang dari dulu ya? Iya. Beliau anak Vespa. Jangan ditawar ya harganya ya. Jadi gimana nih Bro Kiki, pertanyaannya kira-kira udah semua nih kita rangkum di sini, udah maksudnya udah semua yang di sini udah ditanyain yang dari adik-adik ini yang nanya ke Bro Kiki. Oke, so far saya rasa udah, tapi walaupun mungkin kami ada yang kelewatan atau kami kelupaan, mohon maaf karena kami juga manusia. Jadi setelah kami bacakan keluhan kalian, sekarang kami mau tanyakan ke Bang Noprijal keluhan beliau kepada kalian mahasiswa yang sering menghubungi beliau. Ini keluhan beliau kayak mana? Kamu jangannya keluhan mahasiswa aja kita angkat, keluhan Bang Noprijal juga mungkin bersampaikan ke ini kritik adik-adik ya, mahasiswa. Biar kalian mungkin lebih apa istilahnya? Mungkin Bang Noprijal menjawab atau gimana? Sebenarnya bukan keluhan sih ya. Ya, ini enak nih. Ini Jarang-jarang ya. bukan keluhan. Ya. Ini cuman saran aja. Jadi karena kita di masa online ini semua serba online ya kan. Tapi orangnya cuma satu, yang nanya banyak. Jadi harus saling bersabar lah kita. Sabar ya. Berarti selama pandemi ini pahala nambah. Alhamdulillah. Iya. Karena sabar gitu kan ya. Sabar. Jadi gimana nih? Udah nih kita masih ada lagi. Perantau masih ada lagi. Udah. Ada lagi mau disampaikan Bang untuk ke mungkin ke siapa gitu di kampus Mungkin lebih ke untuk mahasiswa baru aja dulu ya. Ya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa baru, apabila ada info yang tidak dipahami atau kurang mengerti, jangan segan-segan tanya aja ke nomor kontak yang nanti disertakan nih sama kawan-kawan kita, sama abang-abang nih. Di sini ada nih. Juga DM ke Instagram Yayan Langsa. Gak usah segan-segan, gak usah takut, kami nggak makan orang. Iya. Takutnya kalian yang godain Bang Noprijal nggak? Oh nggak lagi, baik-baik budi. Tapi kalau ada bakat pelakon. Jadi gimana kita? Ya udah lah ya, mungkin semuanya pun udah jelas. Pertanyaannya semua juga udah habis ya. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita bakal buat lagi ngobrol-ngobrol kayak gini bareng siapa ya? Bareng siapa lagi di ke depannya? Mau tahu? Yaudah, aku makasih buat Bang Noprijal nih udah mau nerima kami kemari kan. Mau ditanya-tanyain juga, mau diinterogasi nih. Mau direpotin ya kan? Iya. Biasa itu, saya senang dia tanya. Jawabnya aja ini yang mau. Oke ya. Yaudah, sampai di sini aja. Assalamualaikum.